Kita kembali di acara pemirsa Sumber Kata TV dengan acara Risalah Hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita bermuajahah, yaitu bertatap muka melalui channel Sumber Kata TV, saya perlu menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang Idul Fitri. Sebulan kita berpuasa, tentunya umat Islam setelah akhir Ramadan melaksanakan perayaan Idul Fitri. Fitri artinya kembali kepada fitrah, kesucian. Nah, agar tidak dimaknai Idul Fitri dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, maka tentunya kita harus menyikapi apa sebenarnya Idul Fitri itu sendiri. Kebanyakan umat Islam terlena dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan setelah berpuasa di bulan Ramadan, katanya kita dibelenggu oleh perbuatan-perbuatan agar tidak melakukan kesenangan-kesenangan dunia yang melanggar agama. Banyak umat muslim yang tidak beriman, mereka kembali setelah Idul Fitri berbuat maksiat kembali. Ini sangat disayangkan para pemirsa. Dengan demikian kita harus tahu sebenarnya Idul Fitri itu apa. Idul Fitri adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Ya. Banyak sekali umat Islam yang munafik, yang fasik, ya, setelah melakukan puasa Ramadan, mungkin karena tidak mendapatkan puasanya di bulan Ramadan, waktu datanya Idul Fitri, banyak sekali larangan-larangan Allah yang dilanggar. Salah satunya adalah waktu kita melakukan silaturahim, ya, pada Idul Fitri, ya, kebanyakan dari mereka lupa bahwa kewajiban untuk tetap melakukan sholat mereka tunda-tunda. Ini biasanya karena terlena dengan mereka, ya, bersunda gurau, melakukan safar kemana-mana, ya, melakukan silaturahim kepada sana saudara, tapi mereka melanggar. Kalau sudah datanya sholat mereka menunda-nunda, bahkan sampai meninggalkannya. Ini naudzubillah. Maka dengan itu para pemirsa Idul TV, ini larangan di Idul Fitri, ya, mungkin ya karena puasanya ada yang kurang, ya, pada Idul Fitri ada yang berpuasa. Ini sangat dilarang oleh agama. Larangan berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha, pas hari hanya itu dilarang. Nah, yang ketiga adalah makan yang berlebih-lebihan. Nah, Allah telah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus untuk menuju masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan." Tapi kenyataan ini sering kita lihat, ya, karena banyaknya hidangan, banyaknya makanan, banyaknya, ya, segala makanan dan minuman yang disediakan, sampai lupa kalau kita itu merayakan kalau kita itu masih dalam keadaan yang fitri, malah digunakan sangat tidak baik.
makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, dan yang keempat adalah berpakaian yang berlebihan. Ya, artinya apa? Mereka pamer pakaian, pamer perhiasan. Ini sangat jauh dengan ajaran tuntunan Nabi, sangat jauh dengan tuntunan agama Islam tentunya. Ini kebanyakan seperti diberi kesempatan, seakan-akan Idul Fitri setelah kita berpuasa malah dibuat sebaliknya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi tambah qanaah, malah tambah menjadi semakin kurang tawadhu. Maka dengan itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menekan itu semuanya, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulnya, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus menjaga hati kita, menjaga jasmani kita, menjaga rohani kita dari perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu para pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir ini saya sampaikan, saya berwasiat kepada kita semuanya agar kita selalu tetap menjaga silaturahim kita kepada saudara-saudara kita, baik itu yang seiman, yang seagama. Dan kita tetap menjaga toleransi kepada selain agama Islam atau tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Itu yang terpenting. Kita menjaga kerukunan, kita menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mukmin yang rahmatan lil alamin, bisa menjaga keislaman kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kekuatan untuk tetap melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah maghdhah ataupun ghairu maghdhah, dan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, apabila ada kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya. Allahumma fi alamin thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.